Salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila masyayikhina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila sahib hadhihi kitab Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani bisanadin muttasilin min masyayikhi ilaih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin sampai ziyadatu rawihima. Kemarin kita sudah membahas mengenai hadis sahih, entah itu sahih li dzatihi maupun sahih li ghairi. Syarat-syaratnya ada 5. Hadis sahih li dzatihi yang pertama binaqli adlin tamid dhabti, binaqli adlin, yang kedua tamid dhabti, yang ketiga muttasil sanadi, yang keempat ghair mu'allal, yang kelima wala syadz. Harus rawinya harus adil dan dhabit. Sanadnya harus muttasil. Terus hadisnya, entah itu sanad maupun matannya, tidak boleh ada illat dan juga tidak boleh syadz. Apa itu syadz? Nah, ini yang akan kita bahas. Syadz. Adapun apabila memenuhi seluruh syarat tadi, hanya saja dhabitnya kurang sedikit, maka nanti hadisnya menjadi hadis hasan li dzatihi. Apabila hadis hasan li dzatihi ini dikuatkan oleh jalur-jalur yang lain, maka nanti dia menjadi hadis sahih li ghairi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai ziyadatu rawihima. Apa maksudnya ziyadatu rawihima? Jadi begini. Apabila ada suatu hadis ditemukan, kemudian ditemukan jalur yang lain, atau ditemukan perawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama, itu namanya ziyadatul rawi. Di dalam Nuzhatun Nadhar, beliau menamai dengan ziyadatul thiqat. Jadi di sini ada persoalan bagaimana kalau ada satu hadis diriwayatkan oleh 2 orang perawi yang sama-sama thiqah, itu bagaimana? Apakah perawi yang ziyadatul rawi yang kedua yang meriwayatkan hadis yang sama diterima? Jawabannya maqbulatun, tentu saja diterima. Dengan catatan, ini dia, malam yaqa atau malam taqa munafiyatan liman huwa awthaq. Tidak boleh perawi yang tambahan ini, perawi yang ditemukan baru ini, atau perawi yang meriwayatkan hadis yang sama, tidak boleh menyelisihi rawi yang lebih thiqah. Kalau sampai dia menyelisih perawi yang lebih thiqah, fa in khulifa bi arjah farrajih al-mahfuz wa muqabiluhu asyad. Jadi syad itu apa? Syad itu adalah keadaan ketika ada satu riwayat, atau bukan satu riwayat, 2 riwayat diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Perawi yang dua-duanya sama-sama thiqah. Hanya saja yang satu lebih thiqah daripada yang lain. Setelah dilihat ternyata riwayatnya ini saling bertentangan satu sama lain. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perawi yang tingkatan thiqahnya lebih tinggi, lebih rajih, itu disebut hadisnya, riwayatnya disebut riwayat mahfuz. Baru datang ini bilang syad aja. Perawi yang derajat thiqahnya itu lebih tinggi, itu nanti riwayatnya disebut riwayat apa? Mahfuz. Adapun perawi yang atau riwayat yang diriwayatkan oleh perawi ketika hanya lebih rendah, itu nanti disebut syadz.
Jadi syadz itu adalah keadaan ketika perawi yang thiqah menyelisihi riwayatnya perawi yang lebih thiqah dari dia. Wa ma'ad dha'fi, kalau ternyata ziyadatul rawi tadi rawinya adalah rawi dhaif, jelas ar-rajih al-ma'ruf, maka ketika terjadi perselisihan riwayatnya perawi yang thiqah disebut riwayat ma'ruf, sedangkan riwayat perawi yang dhaif disebut riwayat mungkar. Disebut riwayat apa? Mungkar. Ini mudah sebetulnya. Pokoknya ada 2 orang perawi, beratkan 2 riwayat. Kalau ternyata riwayatnya tidak bertentangan, diterima semua, jelas. Tapi kalau ternyata riwayatnya bertentangan, maka dilihat. Kalau misalnya salah satu, dua-duanya sama-sama thiqah dan yang satu lebih thiqah dari yang lain, maka nanti yang lebih thiqah ini riwayatnya dinamakan riwayat mahfudz, dan riwayatnya perawi yang thiqahnya lebih rendah sedikit dinamakan riwayat syadz. Kalau misalnya 2 riwayat, yang satu dhaif, yang satu thiqah, perawi satu dhaif, perawi satu thiqah, riwayatnya tidak bertentangan, apa yang terjadi? Diterima dong, kan tidak bertentangan, nggak ada soal. Yang menjadi soal ketika bertentangan. Ketika bertentangan, maka nanti riwayat perawi yang dhaif itu disebut riwayat mungkar, dan perawi yang thiqah disebut riwayat ma'ruf. Jadi pahami? Ya. Berarti di sini di ibaratnya ada 3, al-mahfudz, syadz, sama mungkar. Oh, 4 berarti. 4. Mahfudz, syadz, ma'ruf. Ya dong. Ma'ruf itu adalah ketika terjadi perselisihan antara perawi yang rajih atau perawi yang thiqah dengan perawi yang dhaif. Nanti yang rajih disebut ma'ruf. Allahu Akbar. Bisa dipahami? Nah, kemudian kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, wal fardun nisbi. Ini dia. Jadi kemarin saya sudah membahas mengenai ini speaker. Oh iya itu. Kemudian saya sudah menjelaskan perbedaan antara fard mutlak dengan fard nisbi, atau gharib mutlak dengan gharib nisbi. Apa kemarin perbedaannya? Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, pokoknya al-fardul mutlak, hadis atau riwayat yang fardul mutlak, itu disebut untuk setiap riwayat di mana sahabat yang meriwayatkan cuma satu, kan begitu. Jadi gharibnya itu sejak era awal sanad, yakni sahabat. Jadi sejak sahabat yang meriwayatkan cuma satu orang sahabat. Apalagi kemudian nanti ditambah tabi'in dan seterusnya. Itulah yang terjadi dalam hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan kemarin saya baca lagi di Nuzhatun Nadhar disebutkan itu terjadi gharib di 4 tobaqoh. Tobaqohnya sahabat, tabi'in, 3 sahabat, tabi'in. 3 tobaqoh gharib. Baru setelahnya baru kemudian masyhur. Nah, jadi hadisnya itu gharibnya 3 tobaqoh. Tapi yang jelas kalau misalnya gharibnya itu sudah sejak terjadinya sudah sejak di tobaqohnya sahabat, maka disebut gharib mutlak atau fardul mutlak. Tapi kalau gharibnya itu setelah sahabat, jadi Nabi meriwayatkan kepada banyak sahabat misalnya. Meriwayatkan kepada apa? Banyak sahabat. Ternyata dari sekian banyak sahabat, tabi'in yang meriwayatkan hadis tersebut cuma satu. Cuma Imam Zuhri misalnya. Misalnya Nabi meriwayatkan hadis kepada Sayyidina Ibnu Umar dan kepada Sayyidina Abu Hurairah, kemudian juga kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ternyata nanti setelah dicek-cek, setelah diteliti, dari 3 orang sahabat ini yang meriwayatkan hadis dari Nabi, nanti cuman ada 1 orang tabi'in, misalnya Imam Zuhri begitu, yang meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Misalnya 3 orang sahabat yang lain, 2 yang lain tidak jejaknya tidak kelihatan. Ini meriwayatkan kepada siapa, tabi'in yang mana tidak ditemukan riwayatnya. Maka itu disebut gharib apa? Gharib nisbi. Nah, gharib nisbi ini kalau ternyata nanti ditemukan hadis lain yang serupa
dengan jalur yang sama dari gurunya atau dari sahabat yang sama, itu nanti disebut mutaba'ah dan i'tibar. Ini yang akan kita jelaskan. Jadi begini. Contoh ini ada dalam kitab Nuzhatun Nadhar. Jadi ada hadis Nabi berbunyi, kok nggak bisa? Gimana dulu? Kenapa? Ini baru ya? Baru banget? Baru banget. Kan boleh ya sebaru ini? Udah belum? Sama ya? Udah ya? Kemana sencet. Saya siapa? Saya start lagi. Sama aja. Bisa, alhamdulillah. Oke. Jadi ada hadis Nabi bersabda, asyhru tis'un wa asyhru tis'un wa 'ashrun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhru tis'un wa 'ashrun. Kata Nabi, bulan itu jumlahnya adalah 29 hari. Terus ada lanjutannya ila qaulihi, sampai sabda beliau, fa in humma 'alaikum. Ini hadis masyhur sekali. Setiap akhir bulan atau setiap akhir bulan Ramadan atau akhir bulan sebelum Ramadan ya, Pak, sebelum Ramadan. Setiap akhir Sya'ban itu selalu muncul nih hadis ini. Akhir Sya'ban dan akhir Ramadan. Fa in humma 'alaikum fa akmilu al-'iddah 30. Atau fakmilu al-'iddah 30. Jadi Nabi bersabda, bulan itu totalnya minimal total dari satu bulan itu berjumlah 29 hari. Kalau misalnya sudah terlihat hilal di tanggal 29 hari ke-29, berarti malam ke-30 sudah terlihat hilal, maka besoknya kalian boleh mulai puasa Ramadan itu atau misalnya besoknya kalian boleh langsung Syawal, Lebaran. Kalau misalnya itu terjadi di bulan Ramadan, misalnya tanggal 29 Ramadan. Terus kalian malamnya melihat hilal, sudah kelihatan hilal, maka nanti besoknya kalian boleh langsung sholat Id. Tapi fa in humma 'alaikum, kata Nabi, fa in humma 'alaikum, kalau malam itu atau sore itu kan melihat hilal kan sore habis asar biasanya. Kalau sore itu humma 'alaikum, tertutup awan atau mendung. Kalau sore itu mendung, kata Nabi, maka fakmilu al-'iddah 30, genapilah hitungan bulan menjadi 30 hari. Ini yang menjadi dasar para ulama ahli ruqyah, bukan ahli hisab. Kalau mau kan pakai hisab biasanya kan, itu nanti ada riwayatnya nanti. Tapi ini adalah riwayat yang dipegang oleh Imam Syafi'i dalam kitab sehingga beliau mengatakan kita harus pakai ruqyah. Jadi ruqyah itu betul-betul ya kita pakai penglihatan aja, enggak murni penglihatan, murni ngelihat hilal. Jadi nggak boleh pakai hitung-hitungan modern. Kalau sekarang kan sebenarnya sudah ada alatnya. Bahkan kalau mendung itu sekarang bisa dilihat kan. Mendung itu bisa dilihat sekarang itu. Jadi derajat hilal itu sekarang bisa dihitung dengan cermat. Tapi karena kita berpegang pada hadis ini, kata Nabi, kalau misalnya terjadi mendung, maka fakmilu, kata Nabi, perintahnya kita langsung diperintahkan menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari. Sehingga hadis ini yang menyebabkan beberapa kali terjadi khilaf antara NU dan Muhammadiyah hadis ini. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar. Siapa? Sayyidina Ibnu Umar. Sayyidina Ibnu Umar
punya murid namanya Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar. Sayyidina Abdullah bin Dinar punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Al-Um. Di kitabih Al-Um. Imam Syafi'i. Awalnya hadis ini dikira hadis fard nisbi. Kenapa disebut fard nisbi? Pertama, karena setelah diteliti riwayatnya Imam Malik atau ashabnya Imam Malik yang lain itu meriwayatkan hadis dengan jalur yang sama, tapi lafadznya berbeda. Lafadznya berbeda. Jadi saya taruh di sini barangkali begitu. Jadi ashab Malik di sini. Ashab Malik, murid-muridnya Imam Malik yang lain selain Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga murid beliau. Tapi setelah dicek, murid-murid Imam Malik yang lain meriwayatkan hadis yang sama dengan jalur yang sama. Redaksi awalnya pun sama, tapi redaksi terakhirnya berbeda. Redaksi terakhirnya di sini dikatakan, jadi hadisnya sama ya, asyarut isumusun ila akhir, sampai redaksi terakhir fa in humma alaikum. Jadi bilafzi ini dalam saya nanti bilafzi fa in humma alaikum faqduru lahu. Ini hadisnya orang Muhammadiyah nih. Fa in humma alaikum faqduru lahu. Kalau nanti di malam 29 malam ke-30 terjadi mendung, faqduru lahu, maka kira-kirakan. Nah ini kata-kata faqduru lahu. Kalau yang tadi kan fakmilu al-iddah talatin, sempurnakan langsung, wis, nggak usah dikira-kirakan, nggak usah dihisap-hisap, pokoknya langsung disempurnakan hitungan menjadi 30 hari. Tapi ini di hadis yang lain, di mana ini riwayat ashab Malik dengan jalur yang sama, jalurnya sama. Ashab Malik yang lain meriwayatkan menggunakan redaksi apa? Faqduru lahu. Kira-kirakan, kalian kira-kirakan harinya menjadi, ya dikira-kirakan aja. Dikira-kirakan ini oleh siapa namanya, orang-orang Muhammadiyah dimaknai berarti sebenarnya bisa kita pakai hisab, itu bisa karena ada redaksi yang mengatakan faqduru lahu. Dan ini ditemukan dalam misalnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi walaupun Imam Malik itu punya riwayat yang lain dengan hadis yang lain, tapi redaksinya berbeda. Karena redaksinya berbeda, maka dianggap yang punya redaksi seperti ini dari Imam Malik cuman Imam Syafi'i. Maka ini disebut fard nisbi. Tamam? Ternyata setelah diteliti lagi ditemukan mutaba'ah. Ditemukan apa? Mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mutaba'ah adalah riwayat yang lain dari orang yang sama. Jadi sejajar, orangnya sejajar, tobakohnya sejajar dengan Imam Syafi'i, berarti meriwayatkan dengan redaksi yang sama. Itu namanya mutaba'ah. Jadi ditemukan, jadi awalnya hadis ini dikira hadis fard nisbi. Setelah diteliti lagi ternyata ditemukan hadis lain dengan jalur yang sama, yakni satu tobakoh, orangnya satu tobakoh, orangnya berbeda tapi satu tobakoh, seperguruan begitu. Sama-sama muridnya Imam Malik juga, dengan redaksi yang sama seperti redaksi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Nah, maka redaksi yang kedua yang ditemukan ini nanti disebut apa? Disebut hadis mutaba'ah. Jadi ditemukan dalam Sahih Bukhari hadis dari muridnya Imam Malik yang lain yang bernama Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan redaksi fakmilu iddata talatin yang sama. Fakmilu al-iddah
Rawahu Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka hadis ini disebut mutaba'ah, dan ini disebut mutaba'ah tammah. Kenapa mutaba'ah tammah? Disebut mutaba'ah tammah karena hadis ini diriwayatkan dari jalur yang sama dengan jalurnya Imam Syafi'i, yaitu dari Imam Malik. Disebut mutaba'ah tammah. Mutaba'ah tammah. Karena nanti ada mutaba'ah qasirah. Apa itu mutaba'ah qasirah? Mutaba'ah qasirah adalah ketika ditemukan riwayat yang tidak melalui jalurnya Imam Syafi'i, tapi dari jalur gurunya Imam Syafi'i. Berarti jalurnya Imam Malik, bukan jalurnya Imam, kan jalurnya Imam Syafi'i. Jalurnya Imam Syafi'i itu kan berarti apa? Jalurnya Imam Syafi'i itu adalah Malik an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar an Nabi. Itu jalurnya Imam Syafi'i. Tapi kalau jalurnya Imam Malik, berarti jalurnya Imam Malik ngitungnya dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar, kemudian Ibnu Umar an Nabi. Ini kan Abdullah bin Maslamah lewat jalurnya Imam Syafi'i karena melalui Imam Malik. Maka disebut mutaba'ah tammah. Nah, ada mutaba'ah qasirah. Di sini mutaba'ah qasirah itu ngambilnya langsung dari Sayyidina Ibnu Umar. Jadi Sayyidina Ibnu Umar di sini beliau punya murid lain selain Abdullah bin Dinar. Selain Abdullah bin Dinar. Muridnya namanya Muhammad bin Zaid. Muhammad bin Zaid ini meriwayatkan dari Asim bin Muhammad. Meriwayatkan dari Asim bin Muhammad. Jadi Asim bin Muhammad ini yang setobakoh dengan Imam Malik. Riwayatnya sama dengan redaksi yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Bunyinya fakmilu talatin. Jadi bilafzi fakmilu talatin. Ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Oh bukan, ini bukan Sahih Ibnu Khuzaimah tadi ya. Yang Ashab Malik ini bukan Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini bukan Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang Sahih Ibnu Khuzaimah yang ini. Ini diriwayatkan rawahu Sahih Ibnu Khuzaimah atau rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, biasanya begitu lafadznya. Ini disebut mutaba'ah apa tadi? Mutaba'ah qasirah. Mutaba'ah qasirah. Yang melalui jalurnya Imam Syafi'i disebut mutaba'ah tammah, yang melalui jalur gurunya Imam Syafi'i atau guru dari gurunya Imam Syafi'i disebut mutaba'ah qasirah. Pokoknya intinya, setiap ditemukan jalur baru, entah dari jalurnya perawi Imam Syafi'i itu sendiri atau guru-gurunya sampai ke atas, itu nanti disebut mutaba'ah, disebut hadis mutaba'ah. Kalau misalnya dari jalurnya Imam Syafi'i langsung, dari jalurnya perawi langsung, maka disebut mutaba'ah tammah. Kalau dari jalur gurunya atau gurunya, maka disebut mutaba'ah qasirah. Hanya saja yang jelas perawi sahabatnya harus sama. Perawi sahabatnya harus sama. Lafadz hadisnya harus sama secara makna, nggak perlu secara lafadz. Secara lafadz atau secara makna sama, nggak masalah. Terus kemudian yang kedua, syaratnya adalah sahabatnya harus sama. Kalau sahabatnya berbeda, nanti menjadi syahid. Bukan menjadi syahid, bukan mutaba'ah. Jadi di sini syaratnya mutaba'ah apa tadi? Al-mutaba'ah pertama, al-mutaba'ah la yahtassu ala lafzi bal kafa bil makna. Satu. Yang kedua, wal mutaba'ah mukhtassah bi
likauniha min riwayat dzalika sahabi. Yang pertama, mutaba'ah itu tidak selalu harus sama secara lafaz, sama secara makna, ada masalah satu. Yang kedua, syaratnya adalah mutaba'ah harus diriwayatkan dari seorang sahabat yang sama. Sama-sama, kalau dalam konteks ini riwayatnya sama-sama dari Sayyidina Ibnu Umar. Nah, ternyata ditemukan hadis lain lagi. Dari sahabat yang berbeda. Sahabat ini adalah Sayyidina Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Dari sahabat Sayyidina Ibnu Abbas. Sahabat Sayyidina Ibnu Abbas ini meriwayatkan dari Muhammad bin Hunain. Muhammad bin Hunain ini meriwayatkan dengan lafaz yang sama seperti lafaznya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Bilafzi fakmilu al-iddah talatin. Ini dalam riwayatnya Imam Nasai. Rawahu An-Nasai. Tapi karena sahabatnya berbeda, yang satu dari Sayyidina Ibnu Umar, yang satu dari Sayyidina Ibnu Abbas, maka riwayat ini meskipun sama riwayatnya dengan riwayatnya Imam Syafi'i, tidak disebut sebagai mutaba'ah, tapi disebut sebagai apa? Syahid. Disebut sebagai apa? Syahid. Tidak mana ya? Sini lah. Syahid. Kalau ini mutaba'ah tammah, ini mutaba'ah qasirah, ini disebut syahid. Bisa dipahami? Itu kan Ashabul Malik sama Syafi'i itu sama-sama sahih, Bang. Sama-sama sahih. Habis itu ketika riwayat yang Imam Syafi'i punya banyak mutaba'ah, Ya. bisa turun nggak itu? Apa? Yang mana? Maksudnya yang ini? Ah, Enggak, jadi ya itu nanti akan kita bahas. Jadi ketika ada riwayat yang berselisih, itu caranya bagaimana? Tarjih itu cara terakhir. Bukan terakhir sih, kedua sebetulnya. Ketiga. Jadi untuk menentukan ini dhaif, ini karena ini dhaif, ini tidak dhaif, kita gugurkan yang dhaif. Enggak kita pakai. Itu cara ketiga. Masih ada cara pertama, cara kedua. Nanti cara keempat terakhir tawakuf. Kalau sudah tidak bisa tarjih, tawakuf. Nanti akan kita bahas setelah ini. Tapi bagaimana para ulama menyikapi hadis ini? Misalnya fa'in qumma 'alaikum faqturu lahu. Ternyata hadis ini dengan hadisnya Imam Syafi'i masih bisa disatukan. Antara faqturu lahu dengan faqminul iddah talatin itu masih bisa dikompromikan. Itu nanti yang akan kita bahas. Tapi saya di sini cuma mau menerangkan perbedaan antara mutaba'ah dan syahid. Jadi paham ya? Nah, kemudian ada istilah yang namanya al-i'tibar. Apa itu i'tibar? I'tibar adalah proses mencari mutaba'ah dan mencari syahid. Ketika ada hadis yang disangka mulanya adalah hadis fard nisbi, kok terus kemudian kamu mencari mutaba'ah dan mencari syahid, proses mencari mutaba'ah, proses mencari syahid itu disebut al-i'tibar. Disebut apa? Al-i'tibar. Jadi al-i'tibar itu adalah proses mencari jalur lain. Tata turuk itu namanya. Jadi tatabbu at-turuq li haditsin yudhannu annahu fardun liyu'lama atau liya'lama hal lahu mutabi' aw syahid. Yusamma al-i'tibar. Jadi i'tibar itu hanya proses mencari jalur lain selain jalur yang kita kira mulanya adalah al-fard
an-nisbi. Karena dalam Muqaddimah Ibnu Shalah beliau menyebutkan seolah-olah al-i'tibar itu adalah satu macam hadis tersendiri selain hadis selain mutaba'ah dan syahid. Jadi beliau mengatakan al-babun fi al-mutafil mutaba'ati wasyahid wal i'tibar. Jadi beliau menyebut apa? Babun fil mutaba'ati wasyahid wal i'tibar. Bab yang membahas mengenai mutaba'ah, syahid dan i'tibar. Seolah-olah i'tibar itu masuk ke dalam kelompok antara mutaba'ah dan syahid. Padahal i'tibar itu cuma prosesnya aja. Cuma proses mencari jalur lain itu. Itu namanya i'tibar. Oke, sekarang kita baca redaksi Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Nukhbatul Fikar. Wal fardun nisbi, hadis fardun nisbi, in wafaqahu ghairuhu fahuwal mutabi'. Kalau ternyata ditemukan hadis lain yang cocok, wafaqahu ghairuhu, ada hadis lain yang cocok dengan hadis fard nisbi ini, fahuwal mutabi', maka hadis lain yang cocok itu adalah mutabi'. Wa in wujida matnun yushbihuhu fahuwa syahid. Kalau ditemukan matan yang mirip dengan hadis fard nisbi, fahuwa syahid, maka dia syahid. Nah, kalian harus paham di sini. Ini redaksi ini oleh Imam Ibnu Hajar sendiri dikomentari dalam nuzhahnya. Jadi disyarah sendiri oleh Ibnu Hajar dalam nuzhahnya. Beliau menjelaskan perbedaan antara mutaba'ah dan syahid seperti yang saya jelaskan di sini. Terus beliau ngasih catatan kaki, semacam catatan kaki. Beliau mengatakan, walaupun ada yang mengatakan yang namanya mutaba'ah, perbedaan antara mutaba'ah dengan syahid itu, kalau misalnya secara hadisnya itu ada secara lafaz sama, maka mutaba'ah. Tapi kalau secara makna, samanya cuma secara makna, maka disebut syahid. Enggak mempertimbangkan jalur mana, entah itu sahabat yang sama atau tidak dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan hanya dari sisi lafaz dan makna. Dan kata beliau, wahada sahlun, ini masalah yang biasa lah, mudah, masalah remeh, tidak perlu dibeda-bedakan. Tapi dalam nuzhah beliau menyebutkan penjelasan yang pertama menurut beliau adalah seperti yang saya jelaskan barusan. Jadi perbedaan antara mutaba'ah dengan syahid, kalau mutaba'ah itu jalurnya dari jalur perawi tersebut, tapi kalau syahid dari jalur guru-gurunya. Yang jelas sahabatnya harus sama. Itu mutaba'ah tammah dan mutaba'ah qasirah. Tidak dibedakan apakah dia sama secara lafaz atau secara makna. Tidak dibedakan, sama saja. Yang dibedakan adalah dari jalur siapa. Itu mutaba'ah. Tapi kalau syahid, ini ketika hadis tersebut ditemukan dari riwayat sahabat yang berbeda, baru disebut apa? Syahid. Perbedaannya di situ. Wa tatabbu'ut turuq lidzalik huwal i'tibar. Dan proses mencari jalur atau meneliti jalur-jalur tersebut, mencari mutaba'ah dan mencari i'tibar, mencari syahid, ini disebut apa? Al-i'tibar. Mafhum? Tsummal maqbulu, kemudian hadis maqbul. Allah. In salima minal mu'aradhah fahuwal muhkam. Kalau hadis maqbul ini tidak ada pertentangan, fahuwal muhkam, maka hadis tersebut disebut hadis muhkam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berarti hadis ini tidak ditemukan jalur lain yang menyelisihi. Enggak ada jalur lain menyelisihi. Kalau ada jalur lain yang menyelisihi, maka kan perinciannya seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau dia lebih thiqah dari yang thiqah yang lain disebut apa tadi? Mahfuz. Tapi kalau dia thiqah dan yang lain dhaif, dia disebut ma'ruf. Jadi makbul itu kadang disebut ma'ruf, kadang disebut mahfuz, dan kadang disebut muhkam. Kapan disebut mahfuz? Ketika ada jalur lain yang ada riwayat lain diriwayatkan oleh perawi yang ketiqahannya di bawahnya dia dan berselisih. Kapan disebut ma'ruf? Ketika diriwayatkan oleh perawi lain yang dhaif yang berselisih dengan dia. Kapan disebut muhkam? Ketika tidak ada riwayat yang berselisih dengan dia, disebut muhkam. In salima minal mu'aradhah. Wa in uridu bimithlihi. Ya, ini dia. Kalau ternyata hadis tersebut berselisih dengan hadis yang sama dengan hadis makbul ini, jadi tidak bisa ditentukan mana yang lebih thiqah. Tidak. Jadi barangkali dua-duanya sama-sama thiqah, tingkat ketiqahannya sama, derajat sahihnya sama, atau kalaupun hasannya juga sama.
Gak sulit walaupun menentukan begitu. Atau enggak secara misalnya sama-sama dhaif dan dua-duanya sama-sama dhaif sudah. Tingkat kedhaifannya itu sama, tidak ada yang lebih dhaif. Maka bagaimana? Cara yang pertama adalah fa'in amkana al-jam'u fahuwa mukhtalaful hadis. Kalau kedua hadis yang berselisih itu masih mungkin untuk dijam'u, dikompromikan, fahuwa mukhtalaful hadis, maka ini masuk ke dalam bab yang disebut mukhtalaful hadis. Dalam bab apa? Mukhtalaful hadis. Contohnya apa misalnya? Hadis yang sama dari segi kekuatan, tapi seolah-olah ketika dilihat bertentangan. Ketika dilihat seolah-olah apa? Bertentangan. Dan ternyata bisa dijam'u. Bisa dijam'u, yakni bisa bisa dikompromikan. Contohnya apa? Misalnya ada hadis Nabi yang pertama, Nabi bersabda, la adwa wala tiyarata. Nabi bersabda, tidak ada penyakit menular, kata Nabi. Syuf, perhatikan coba. La adwa wala tiyarata. Ini contoh yang disebutkan Imam Ibnu Hajar dalam Nuzhah. Nabi bersabda tidak ada penyakit menular. Di lain hadis, di lain riwayat yang sama-sama sahih, ada sabda Nabi ditemukan berbunyi, firra minal majdumi firaraka minal asad. Kalau kamu ketemu orang yang punya penyakit majdum, punya penyakit kusta, maka larilah dari orang tersebut seperti kamu ketemu singa, kata Nabi. Kenapa? Karena orang itu kalau misalnya deket-deket sama orang kusta, dia bisa ketularan. Loh, ini kan secara dhahir bertentangan. Jadi yang pertama, seolah-olah Nabi mengatakan la adwa wala tiyarata, tidak ada penyakit menular. Yang kedua apa? Adwa itu tidak ada penyakit menular, tiyarata itu Tiyarah itu adalah judi burung. Jadi judi burung itu apa? Judi burung itu bukan judi burung, adu nasib lewat burung. Jadi orang zaman dulu itu kalau misalnya mau tahu nasib saya gimana ya, ngelihat ada burung tertentu, wallahu alam burung apa, burung gagak, burung apa begitu. Nanti lihat, kalau dia terbang ke kanan maka nasib saya baik. Kalau burung itu terbang ke kiri nasib saya buruk. Jadi begitu orang zaman dulu. Adu nasib pakai burung. Kalau sekarang ada nggak zaman sekarang kayak gitu itu? Ada nggak? Kayaknya ya. Udah cerdas semua orang-orang. Orang kerjaan kayak gitu. Lah itu dulu kayak gitu. Kata Nabi, la adwa wala tiyarata. La adwa tidak ada penyakit menular, wala tiyarata, dan tidak ada itu adu nasib pakai burung, itu tidak ada. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain secara zahir yang Nabi bersabda, firra minal majdumi firaraka minal asad. Kalau kamu ketemu orang yang punya penyakit majdum, kusta, maka larilah dari orang tersebut sebagaimana kamu lari dari singa. Nah ini bagaimana ini? Secara zahir bertentangan. Apakah langsung ditarjih? Oke, kita lihat kalau gitu. Siapa yang lebih thiqah? Oh, ternyata lebih thiqah la adwa wala tiyarata. Berarti hadis yang firra minal majum tidak dipakai. Dia menjadi hadis yang syadz kalau sama-sama thiqah, tapi yang ini lebih thiqah. Kalau yang ini ternyata dhaif, maka yang ini jadi mungkar, misalnya begitu. Tidak, cara yang pertama itu adalah dikompromikan. Ada upaya namanya al-jam'u. Al-jam'u bainal haditsain al-mukhtalifain. Mengkompromikan antara dua hadis yang secara zahir saling bertentangan. Bisa nggak dikompromikan? Bisa. Gimana caranya? Nah, di sini ini biasanya tugasnya ulama fikih yang mengkompromikan ini. Di antaranya Imam Ibnu Hajar nulis panjang sekali, tapi saya kasih satu bentuk komprominya. Antara lain, bentuk komprominya adalah hadis yang pertama itu bicara soal hakikat, dan hadis yang kedua itu bicara soal syariat atau ikhtiar syariat. Maksudnya apa? Maksudnya kamu tidak boleh meyakini, kalian atau kita sebagai umat manusia tidak boleh meyakini bahwa penyakit itu menular bitabain, dengan tabiat, dengan hukum alam. Nggak boleh itu. Seperti yang kita sudah pernah kita bahas kemarin dalam Khoridah. Gimana itu? Oh, namanya siapa lah? Ayo gimana? Terus Bapak Yakul? Terus? Kurang. Wa may yaqul bitab'i aw bil 'illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Barang siapa yang mengatakan ada dua fenomena yang terjadi murni bitab'i karena hukum alam saja, aw bil 'illah karena sebab akibat, fadzaka kufrun 'inda ahli millah, itu adalah keyakinan yang kufur. Wa may yaqul bil quwwatil muta'ati fadzaka bid'iyun fala taltabiti. Yang kedua keyakinan yang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa
dua fenomena yang terjadi berurutan beriringan itu, api membakar itu terjadi bil quwwatil mutaati, sebab kekuatan yang Allah beri pada api. Kekuatannya betul-betul dari Allah, tapi kemudian yang berkehendak untuk membakar itu api, sebab kekuatan dari Allah. Itu bid'ayyun, keyakinannya nggak sampai kafir tapi bid'ah. Tapi kok sampai kita meyakini ada sesuatu bergerak tidak atas kehendak Allah, di luar kehendak Allah, di luar kudratullah, murni karena hukum alam, murni karena murni karena illah sebab akibat, kafir. Lah hadis itu bicara, hadis yang pertama itu bicara seperti itu. La adwa wala tiyarata itu bicara tentang hakikat. Hakikatnya tidak ada penyakit menular kecuali pasti bi qudratillah wa bi iradatihi. Mesti karena kudratullah dan iradah Allah. Yang pertama. Hadis yang kedua bicara soal ikhtiar. Bicara soal apa? Ikhtiar. Tapi ikhtiarnya yang namanya sunnatullahnya, nah itu. Sunnatullahnya yang namanya penyakit kusta itu sunnatullahnya Allah jadikan berdekatan dengan penyakit kusta menjadi asbab kamu tertular. Sunnatullahnya begitu. Sebagaimana sunnatullahnya kalau kamu dekatkan kertas ke api maka kertas itu terbakar. Sunnatullahnya begitu. Setiap kamu dekatkan benda ke api, sunnatullahnya benda itu terbakar. Apakah selalu terbakar? Belum tentu. Dan kita nggak boleh meyakini kertas terbakar sebab api bitab'i au bina'illah. Sama, kita nggak boleh meyakini kalau ada orang terkena penyakit kusta gara-gara sering bergaul sama orang yang kena penyakit kusta, kita nggak boleh meyakini itu bitab'i au bina'illah. Padahal kufrun. Covid juga sama, semua penyakit ya, bukan hanya penyakit majdum aja. Covid misalnya kalau zaman sekarang. Kalau kamu dekat-dekat sama orang Covid maka kamu bisa ketularan. Terus habis itu ada orang pakai hadis la adwa wala tiyarata, tidak ada penyakit menular. Nah, ini salah tempat. Orang ini salah tempat. Udah gitu bicaranya di tempat ini lagi apa? Kalau zaman dulu orang kena Covid ditaruh di mana? Dikumpulkan di tempat apa namanya? Karantina. Nah, ngomongnya di karantina. La adwa wala tiyarata. Itu namanya salah tempat. Kalau lagi di karantina, maka harusnya hadisnya pakai hadis firra minal majdum. Di karantina di rumah sakit, itu hadisnya harus hadis firra minal majdum. Tapi kalau kamu lagi di misalnya ngaji akidah, nah itu baru hadisnya la adwa wala tiyarata. Jadi pahami? Nah, itu antara lain cara al-jam'u bainal hadisain, membuat kompromi antara dua hadis yang saling bertentangan. Kemudian Allah Akbar, kalau ternyata tidak bisa dikompromikan, hadis ini ternyata tidak bisa dikompromikan, maka bagaimana? Au tsabatal mutaakhir, ini dia. Kita bisa mengetahui hadis yang datang terakhir itu yang mana. Maka ini masuk dalam bab nasikh dan mansukh. Fa wan nasikh wal akhar mansukh. Jadi kita mengetahui, oh ini ternyata hadis ini bertentangan, oke. Tidak bisa disatukan satu sama lain. Gimana nih? Nasakh mansukh. Tidak bisa disatukan, tidak bisa jamu, kompromi nggak bisa, nasakh mansukh dulu. Nasakh mansukh itu bagaimana caranya? Harus tahu tanggalnya. Harus tahu tanggal diriwayatkannya kapan. Ini kapan? Oh, ini diriwayatkan ketika Haji Wada. Yang ini diriwayatkan ketika Nabi baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti tentu saja hadis yang diriwayatkan ketika Haji Wada ini adalah hadis yang nasikh, menghapus hadis yang datang awal. Hadis yang datang terakhir itu menghapus, menasakh hadis yang datang awal. Hanya saja memang nasakh mansukh ini sebetulnya bisa kita ketahui dengan 3 cara minimalnya, kata Imam Ibnu Hajar. Yang pertama dengan nas Nabi langsung dalam hadis tersebut. Jadi kadang Nabi sendiri yang mengatakan hadis ini sudah saya nasakh. Nabi sendiri yang mengatakan. Contohnya apa? Hadis tentang ziarah kubur. Nabi bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi atau an ziyaratil qabri al-an fazuruha fa innaha tudzakirukum lil akhirah." Kata Nabi, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Al-an fazuruha, sekarang ziarah enggak apa-apa. Ini kan berarti mengindikasikan dulu Nabi pernah bersabda, "La tazuru al-kubur," kan begitu kurang lebih. Nabi sendiri kan yang mengatakan, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah enggak apa-apa. Ini berarti Nabi sendiri yang menas dalam hadisnya bahwa ziarah kubur itu apa? Boleh. Ada khilaf para ulama. Idza waradal amr ba'da nahyi.
ketika muncul perintah setelah larangan dalam usul fikih. Panjang pembahasannya. Ada yang bilang fa innahu yufidul ibahah, berarti maknanya mubah. Karena dulu ziarah kubur itu dilarang terus dibolehkan. Dulunya dilarang berarti nahi, terus diperintahkan malahan fazuruha, itu kan fi'il amr tuh, fazuruha. Ziarahlah berarti waradul amru ba'dan nahi. Ada sighat amr yang datang setelah sighat larangan nahi. Maka yang amru ini perintah, faidahnya apa nih? Wajib atau sunnah atau mubah, ada khilaf. Panjang pembahasannya. Oke. Itu yang pertama. Jadi caranya dengan mengetahui nas Nabi langsung. Yang kedua adalah lewat penjelasan sahabat. Karena banyak sahabat itu yang menjelaskan. Misalnya, sahabat menjelaskan dulu pernah ada hadis bunyinya sampai sekarang di riwayat Abu Daud, kalau nggak salah Tirmidzi juga ada. Nabi pernah bersabda, kalau kalian habis makan makanan yang terbakar oleh api maka wudulah. Jadi seolah-olah ada kesan bahwa memakan makanan yang dipanggang oleh api itu sebab batalnya wudu. Min mubtilatil wudu ayakula masat hunar. Jadi kalau misalnya hadis itu masih dipakai, berarti nanti ada mubtilatul wudu nambah satu lagi, bukan hanya ma kharaja minas sabilain, terus naum, apalagi mubtilatul wudu itu. Ngaji pikiran, hilang akal, dan seterusnya itu kan. Terus nanti di akhir nambah satu. Hilang semua. Ngaji takrirat baru ini udah lupa. Terakhir ditambah satu, apa tambahannya? Makan ikan bakar. Makan ikan. Atau enggak makan hadrul maut. Oh iya itu kan dibakar kan ayamnya kan? Itu bukan hanya ayamnya yang dibakar, nasinya dibakar, Zabardian dia kan? Itu kan nasi bakar itu. Itu bisa membatalkan apa? Wudu. Tapi ada sahabat kemudian mengatakan hal terakhir yang dilakukan oleh Nabi adalah Nabi tidak berwudu setelah makan makanan yang dipanggang. Jadi yang terakhir dalam hidup Nabi, atau yang terakhir saya lihat dalam hidup Nabi adalah Nabi tidak berwudu lagi setelah makan makanan yang dipanggang. Berarti ada hadisnya berupa fi'il Nabi. Kan hadis itu kan bisa, kemarin sudah saya terangkan, hadis itu bisa berupa qaul Nabi, fi'il Nabi, takrir Nabi, atau sifat Nabi, khulqiyah, khilqiyah. Nah ini ada fi'il Nabi. Hadis berupa fi'il Nabi menunjukkan bahwa Nabi tidak berwudu setelah makan bakar-bakaran. Berarti artinya hadis yang pernah beliau sabdakan itu dinasah. Walaupun hadis yang ini sebenarnya ada khilaf, apakah itu dinasah atau sebetulnya tidak begitu. Nah, mengatakan tidak dinasah. Hadis itu memang sebetulnya, jadi gini loh ceritanya. Jadi kan Nabi dengan para sahabat sedang makan kambing bakar, ya kan, lagi makan kambing bakar. Tiba-tiba setelah makan, Nabi bersabda, tadi yang habis makan kambing bakar, wis ndang wudu. Kata Nabi, yang tadi habis makan kambing bakar wudu, kata Nabi. Sehingga para sahabat menganggap, berarti kalau makan makanan yang berbakar-bakar, yang habis dibakar itu berarti harus wudu. Kata para ulama yang mengatakan tidak dinasah, mereka mengatakan sebetulnya hadis ini adalah hadis sindiran Nabi. Jadi cerita lengkapnya adalah ketika Nabi sedang makan makanan yang dipanggang, makan bakar-bakaran dengan sahabat itu, tiba-tiba Nabi mencium bau kentut. Wah, ini siapa yang kentut? Dan Nabi nggak enak kalau mau bilang, ayo yang kentut tadi ketika habis makan terus mau sholat kan, terus Nabi masa bilang, ayo yang kentut tadi wudu, kan nggak enak, buat malu sahabatnya. Dan Nabi itu memang sangat menjaga kehormatan sahabatnya, sehingga sampai masalah kentut aja beliau nggak mau ngungkit. Kalau kita kan kadang bertujuan, malah kadang orang yang ngentut sendiri itu nggak punya malu, ngentutnya dilepaskan di depan umum. Nah, karena Nabi nggak mau mempermalukan sahabatnya, maka Nabi bilang, yang tadi makan daging bakar wudu lagi. Supaya apa? Supaya semuanya wudu, supaya orang yang kentut tadi nggak malu, nggak wudu sendirian. Kalau misalnya, ayo yang kentut tadi wudu, terus satu orang idik wudu, kan ketahuan loh, berarti dia yang kentut tadi. Kan gitu. Maka kata Nabi, semuanya wudu. Yang habis makan tadi wudu semuanya. Itu supaya menutupi aib sahabatnya.
Sehingga hadis ini sebenarnya tidak nasah mansuh. Hanya saja hadis yang pertama itu tidak berkaitan dengan mubtilatul wudu itu. Gitu. Yang ketiga terakhir, dan ini yang paling banyak terjadi, adalah diketahui dengan tarikh, sejarah. Jadi lihat sejarahnya. Hadis ini yang terakhir kapan? Hadis terakhir ini kapan diriwayatkannya? Misalnya ada hadis Nabi pernah bersabda bahwa al-hajim wal mahjum aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan yang dibekam kalau puasa mereka sama-sama batal puasanya. Jadi mubtilatus shaum apa diantaranya adalah bekam. Bukan hanya memasukkan makanan ke mulut atau ke ilal jauf, bukan. Tapi apa? Bekam. Ternyata ada hadis lain yang menunjukkan Nabi ketika lagi puasa beliau berbekam. Dan itu terjadi ketika beliau sedang ihram. Dan ihram beliau itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Setelah dicek-cek ternyata riwayat yang pertama yang Nabi mengatakan orang yang berbekam dan yang dibekam itu batal, itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa hadis yang tanggal 10 Hijriah ini menasakh hadis yang tanggal 8 Hijriah. Artinya berbekam itu tidak sampai membatalkan apa? Puasa. Bahwa nasi wal akhir mansuh. Wa illa fat tarjih. Nah, yang ketiga baru tarjih. Kalau sudah tidak bisa dikompromikan, tidak diketahui tanggal yang terakhir mana, tidak bisa nasah mansuh, maka bagaimana terakhir? Tarjih. Baru dilihat ini perawi yang thiqah mana, yang dhaif yang mana. Yang dhaif tidak dipakai. Banyak orang itu sebelum berusaha mengkompromikan dua hadis, belum mencari tanggal mana yang terakhir, sudah buru-buru tarjih. Terus dilihat, wah ini enggak bisa, ini hadisnya dhaif ini. Jadi banyak orang itu terburu-buru langsung ngejudge begitu, langsung menghukumi ini hadisnya dhaif, enggak bisa dipakai. Yang ini sahih, yang dipakai yang ini. Sebelum dia melakukan apa? Al-jam'u baina riwayatain. Padahal aturan mainnya adalah jam'u dulu. Kalau nggak bisa baru nasah mansuh, terus kemudian tarjih. Tsumma tawaqquf. Kalau ternyata sama-sama thiqahnya, sama-sama kuat, semuanya sama, wis nggak ada bedanya sama sekali, maka tsumma tawaqquf, baru ditawakuf. Dua-duanya nggak dipakai. Ya gimana? Kalau kamu sampai menggunakan salah satunya, itu namanya kamu tarjih bila murajjih. Itu mustahil akli. Menurut ulama kalam apa? Tarjih bila murajjih mustahil akli. Lawang ada dua hadis yang kekuatannya sama, dua-duanya bertentangan, tidak ada yang menguatkan satu sama lain. Terus tiba-tiba kamu pakai salah satunya, yang lain kamu tinggalkan. Apa sebabnya? Gak ada alasannya. Itu namanya tarjih bila murajjih. Wa tarjih bila murajjih batil aqlan. Maka ditawakuf. Bisa dipahami sampai sini? Kondisi seperti itu jarang. Jarang dan hampir kayaknya nggak ada. Kalaupun ada, biasanya ada khilaf ulama. Ada yang bilang enggak, ini masih bisa dijam'u, atau enggak ini nasah mansuh, bisa kita bisa tahu tanggalnya. Yang bilang oh enggak, kita nggak tahu tanggalnya ini. Tanggalnya ini tidak bisa kita pastikan. Ini mesti sifatnya dhanniyah. Maka apa yang terjadi? Tawakuf sudah. Ditarjih juga nggak bisa. Biasanya paling mentok itu ditarjih, paling banyak itu ditarjih memang. Paling banyak. Tapi setelah memang kita pastikan tidak bisa dijam'u. Dan tarjih itu paling mudah itu tarjih. Paling mudah itu tarjih. Tinggal ini oke, dalam jarh wa ta'dil misalnya punyanya Imam Ibnu Abi Hatim, di sini rawi ini disebutkan dhaif, yang ini thiqah, udah selesai. Kita pakai. Terus nanti terjadi ada khilaf, dalam kitab yang lain misalnya kitabnya Ibnu Hajar Tahdhib misalnya. Ini ditemukan perawi ini dhaif bukan thiqah. Jadi aslinya dua-duanya sama-sama dhaif. Wah, gimana nih? Jadi kadang itu ada perselisihan menghukumi perawi apakah ini dhaif atau thiqah. Yang satu menghukumi thiqah, yang satu dhaif. Terus piye? Maka tarjihnya tarjih pendapat. Pendapat siapa yang paling unggul? Apakah pendapatnya Ibnu Hajar atau pendapatnya Ibnu Abi Hatim? Biasanya diunggulkan Ibnu Hajar sih, karena Ibnu Hajar itu beliau yang sudah meringkas pendapat-pendapat jarh wa ta'dil dari ulama sebelum beliau, termasuk dari Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Mizanul I'tidal, termasuk dalam kitabnya Ibnu Abi Hatim itu tadi. Sehingga banyak orang tuh langsung merujuk ke kitabnya Imam Ibnu Hajar. Terus tadi kan ada jam'u, terus habis ada lihat
tarikh tanggalnya. Ya. Terus yang tadi masukin mana yang melihat kondisi itu? Yang apa? Yang makan kambing tapi ternyata itu yang kentut itu. Oh kalau itu itu tahrirul murad aja itu. Tahrirul, kalau dalam adabul bahth disebut tahrirul murad. Tahrirul murad itu artinya menjelaskan bahwa maksud hadis ini tidak seperti itu. Jadi kan sebelum kita diskusi ini hadisnya ini bertentangan apa enggak, harus kita sepakati dulu ini bertentangan enggak hadisnya. Kalau ternyata kita sejak awal sudah berbeda ini hadisnya bertentangan apa tidak, yuk kita sepakati dulu ini bertentangan apa enggak. Apa alasan kamu mengatakan bertentangan? Apa alasan kamu mengatakan tidak bertentangan? Oh saya berbeda dalam memahami hadis ini. Yang saya pahami hadis ini bukan berarti tidak menunjukkan bahwa mubtilatul wudu itu adalah aklu masat benar, memakan sesuatu yang tersentuh oleh api, terpanggang api. Saya memahami hadis ini sebetulnya adalah cara Nabi untuk menyuruh sahabatnya yang kentut wudu dengan cara yang sopan supaya tidak membuat malu sahabatnya, misalnya begitu. Apa dalilnya? Apa buktinya? Sebutkan riwayat lain, ini riwayatnya. Ada riwayat yang lain menunjukkan bahwa ketika itu Nabi mencium kentut tapi Nabi berberes dan seterusnya begitulah. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Pembahasan setelahnya adalah al-mardud, hadis yang ditolak. Hadis dhaif, macam-macam hadis dhaif. Ini memang pembahasan mengenai sahih dan dhaif ini memang lama sekali. Memang memakan waktu yang lama. Karena nanti setelah itu ketika sudah pembahasan mengenai isnad, mengenai hadis marfu, mauquf, maqtu, ulu mutlak, ulu nisbi itu sudah mudah itu. Itu sudah nanti cepat lah, pembahasannya cepat. Tapi karena pembahasan inti dari mustalah hadis ini, karena ini ilmu diroyah, membahas tentang apakah hadis ini makbul atau mardud, maka pembahasan mengenai hadis makbul mardud, bab makbul mardud ini memang bab yang memakan waktu yang lama. Bisa dipahami? Tentang fardhu nisbi itu berarti kalau secara matang lebih condong pendapat yang kedua ya. Kalau mutabi itu, kalau muafik, kalau syawahid itu yang mayusbih. Ya kan, secara matang berarti nek ngikut syarah lebih ke pendapat kedua. Syarah apa? Syarah Nuzatul Nadhar. Oh enggak, syarah Nuzatul Nadhar yang pertama. Yang Karena saya tak terangkan. secara redaksi matan itu lebih mendukung ke redaksi matan pendapatnya. Nukhbah. Iya, ya. Ya, redaksi matan Nukhbah ya. Lebih mendukung ke syarah yang kedua di Nusa. Nah. Pendapat yang kedua. Sebenarnya bukan lebih mendukung. Kata beliau ini nggak ada yang mana yang pendapat yang lebih baik, nggak ada. Beliau mengatakan hadza amrun, ini hadza sahl, ini perkara mudah aja ini. Bukan sesuatu yang perlu kita pikirkan. Ini gimana? Kita ikut yang mana? Nek wong maca tanpa maca syarah kan berarti nek muafik tanpa maca syarah. Dan nggak apa-apa juga. Enggak apa-apa aja ada soal. Asim bin Muhammad. Hah? Asim bin Muhammad. Ya, Asim bin Muhammad. Jadi ini hadisnya Aziz tuh. Mana? Nih. Enggak dong. Kan cuma dua. Kan dua, kalau aziz itu kan duanya harus di setiap tobakoh, minimal di setiap tobakoh dua. Ini kan ada yang tidak dua ya. Abdullah bin Dinar itu. Oh iya ya dua. Aziz kan intinya ono loro. Iya ini dua. Tapi Allah alam saya belum tahu apakah dari misalnya sahabat sendiri ada tambahan selain Abdullah bin Umar sama selain Ibnu Abbas. Kalau misalnya ada ya berarti kan nggak jadi aziz, jadi masyhur. Terus di tobakohnya Abdullah bin Dinar misalnya ternyata ada satu lagi misalnya. Nah saya belum nyari. Kalau sudah ketemu, oh iya betul. Bawahnya Imam Malik. Kenapa? Ada 3. Tapi kan ini lafadznya beda. Oh iya. Nggak dianggap, nggak dihitung. Tapi Allah kita belum bisa menyimpulkan karena untuk menyimpulkan itu tadi perlu tatap utuh, ngecek riwayat-riwayat. Ini ada nggak syahidnya, ada nggak mutabaahnya, ada syahidnya nggak, ada mutabaahnya nggak, dan seterusnya. Karena itu proses yang paling sulit itu.
Walaupun di zaman sekarang udah agak relatif mudah karena kita sudah diberkahi dengan adanya Maktabah Syamilah. Diberkahi. Tinggal membuka aplikasi seluruh kitab. Jadi dulu saya waktu pengalaman teliti hadis mungkar dalam Sunan Nasai itu yang kubro. Saya pakai Maktabah Syamilah, memang mudah pakai Maktabah Syamilah itu. Cuman masalahnya Maktabah Syamilah itu kadang nggak lengkap. Jadi saya harus pakai ngelihat kitab-kitab yang lain yang tidak ada di Maktabah Syamilah. Jadi saya punya 4 versi Maktabah Syamilah. Bayangkan. Karena di 4-4-nya itu ada beberapa kitab yang tidak ada di versi yang lain. Jadi saya pakai 4 versi Maktabah Syamilah plus kitab yang tidak Maktabah Syamilah, jadi PDF biasa atau enggak ya begitulah. Oh, berarti 4 versi, 4 aplikasi Maktabah Syamilah. 4 aplikasi Maktabah Syamilah. Pejuang ini semangat. Dan itu susahnya minta ampun. Meneliti satu hadis itu adalah ribet. Tapi enak kalau kita udah tahu jalurnya, kita udah menemukan, biasanya itu disebut mandaro alaihil hadis. Perawi yang hadis ini bermuara kepada perawi tersebut. Nah, itu kalau kita sudah menemukan mandaro alaihil hadis itu, perawi yang para rawi-rawi selainnya udah bermuara pada dia, wah itu enak itu nanti. Beliau punya guru ini. Nah, terus nanti kita bisa bikin pola itu. Nah, ini dari sini. Berarti kalau ada jalur lain, nah ini berarti jalurnya menyendiri nih. Kok jalurnya menyendiri, ini berarti mungkar dan seterusnya. Jadi dalam meneliti hadis ya seperti itu. Dilihat, oh ternyata jadi mungkar itu sebetulnya tidak hanya terjadi ketika ada satu matan berbeda dengan matan yang lain. Misalnya ada dua perawi, 2 riwayat, yang satu perawinya thiqah, yang satu dhaif. Kemudian hadisnya bertentangan. Hadisnya apa? Bertentangan. Maka kita katakan yang dhaif ini disebut riwayat mungkar, yang thiqah disebut apa tadi? Ma'ruf. Apakah selalu terjadi pada matan? Tidak. Kadang terjadi juga pada sanad. Jadi misalnya ada seorang ulama punya jalur, ulama ini meriwayatkan dari, misalnya inilah kita katakan Imam Malik begitu ya. Imam Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar dari Sayyidina Ibnu Umar. Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Abdullah bin Dinar dari Sayyidina Ibnu Umar dari Nabi. Itu jalur yang biasa dilalui oleh Imam Syafi'i kalau meriwayatkan dari Imam Malik. Tiba-tiba ada riwayat yang lain yang meriwayatkan Imam Syafi'i, jalurnya tidak lewat Imam Malik, atau lewat Imam Malik tapi tidak lewat Abdullah bin Dinar, lewat jalur yang lain. Padahal hadisnya sama. Tapi jalur riwayatnya berbeda. Nah ini juga bisa disebut mungkar menurut versinya Imam Nasai. Jadi kalau setelah kita teliti riwayat-riwayat dalam Imam Nasai itu, ternyata Imam Nasai menggunakan istilah mungkar tidak hanya pada riwayat yang dhaif secara matan, tapi juga beliau gunakan istilah mungkar untuk menyebut ada jalur yang tidak semestinya, atau ada jalur yang masyhur demikian, tapi tiba-tiba ada satu jalur sendiri berselisih. Dan kebetulan jalur ini perawinya dhaif. Ada perawi dhaif lewat jalan lain, kurang lebih begitu. Ini orang-orang thiqah ini lewat satu jalan yang sama nih. Tiba-tiba ada perawi dhaif ngambil jalan lain. Nah, maka jalan lain ini disebut mungkar. Walaupun hadisnya sama, perhatikan coba. Walaupun hadis matannya sama, secara teks sama. Teksnya sama. Ini kan tadi teksnya apa? Fa in humma 'alaikum faqminul iddah 30. Kalau terjadi mendung, maka setelah kamu nggak bisa melihat hilal, maka sempurnakan hitungan hari menjadi 30 hari. Redaksinya persis sama, secara lafaz sama, tapi secara jalur berbeda. Perawi thiqah pada lewat jalur ini, ada perawi lain yang tidak thiqah begitu misalnya, lewat jalur yang lain. Nah ini maka apa? Jalurnya ini disebut mungkar. Berarti Imam Nasai punya istilah sendiri. Ya, beliau punya istilah sendiri. Dan banyak ulama mutaqaddim itu mereka memang punya istilah sendiri dalam mustalahat. Mereka punya mustalahat sendiri dalam hadis. Sehingga kalau mengatakan la musyahata fil istilah, kita tidak perlu debat kalau soal istilah. Tinggal kita sepakati istilahmu itu maknanya apa. Tidak perlu debat pun. Istilah ini maknanya harusnya begini. Siapa yang mengharuskan? Tidak ada yang mengharuskan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ada yang mau ditanyakan? Sampun? Nggih. Wallahu a'lam.
Al-Fatihah.